aku Audi, selamat datang di Bicara Bisnis, sebuah acara yang akan mengupas semua tentang bisnis dari ahlinya. Nah, zaman sekarang untuk berjualan itu lebih mudah daripada zaman dulu loh. Apalagi semuanya sekarang zamannya serba online. Kita sudah dimudahkan dan juga difasilitasi untuk memulai usaha. Nah, tergantung niat kita aja nih, mau apa enggak. Untuk memulai usaha, jika kamu punya modal yang kecil, kamu bisa memulai bisnis sebagai seorang reseller ataupun dropshipper. Tapi jika kamu punya modal ataupun skill yang cukup, kamu bisa memulai usaha dengan skill ataupun modal yang kalian punya itu. Misalnya contohnya kalian punya skill untuk memasak, kalian bisa membuat bisnis online makanan. Nah, sebelum membahas semua tentang bisnis ini ataupun bisnis online, kita akan kasih tips buat kamu nih. Yang pertama adalah menentukan produk. Nah, ini penting banget nih untuk menentukan produk mana yang sekiranya akan laku ataupun dibutuhkan oleh orang. Tugas utama kita adalah mencari produknya itu dan juga menawarkannya dengan sebaik dan semenarik mungkin. Jika kalian ingin berjualan barang yang lebih spesifik, bisa juga nih kalian mencari keahlian atau skill kalian yang kalian miliki ataupun modal yang kalian miliki, riset pasar, langsung jualan deh. Dan yang selanjutnya adalah riset, part yang lumayan penting karena banyak sekali loh faktor yang harus kita pikirkan sebelum memilih barang yang akan kita jual. Yang pertama, usahakan untuk memilih produk yang memiliki jangka waktu yang lama atau bertahan lama, ataupun perputarannya cepat. Jangan terlalu banyak memasarkan barang, lebih baik fokus untuk memaksimalkan barang yang sudah kita miliki. Yang ketiga adalah jangan menjual barang berbagai macam jenis, tapi lebih spesifik ya. Dan yang keempat ini adalah jangan atau usahakan nih jangan menjual barang yang bersifat musiman ataupun hanya sementara. Memilih produsen. Untuk memilih produsen, kita harus memilih produsen yang terpercaya agar menghindari penipuan dan juga barang ilegal. Jangan lupa untuk memilih margin yang jelas dan membuat kontrak mungkin dengan produsen tersebut. Nah, teman-teman jangan mudah tergoda ya sama barang yang mungkin kelihatannya lebih murah, karena kualitas dan juga kepercayaan dari pelanggan adalah hal yang terpenting, bukan? Membuat lapak dagang. Pilih e-commerce terpercaya, display produk kamu semenarik mungkin, dan pasang harga yang bersaing. Karena promosi yang terbaik itu adalah kepuasan pelanggan, bukan? Kalau kayak gitu, nanti toko kita punya rating yang bagus loh. Next, strategi pemasaran. Supply line udah lancar, barang udah aman, lapak juga udah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita berjualannya nih. Tapi ini sedikit butuh modal sih. Kita bisa menggunakan pemasaran dengan sosial media ataupun influencer. Eits, tapi jangan cuma ikut-ikutan ya. Kita harus juga pakai strategi. Selanjutnya adalah evaluasi. Setelah semua tips tadi sudah dilakukan, maka kita perlu melakukan evaluasi berkala untuk mempertahankan yang baik dan merubah jika ada yang kurang maksimal. Dan aku punya pesan penting nih buat kalian. Jangan mudah puas dan jangan putus asa. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita bahas proposal bisnis. Oke, kita bahas proposal ini ya. Cat up cium. Cat up. Oh, maksudnya catch up cium. Boleh juga nih idenya. Catch up cium. Jasa curhat yang bisa diandalkan. Anda bicara, kami tidak berburuk sangka. Ini kalau misalnya dilihat dari tema dan judulnya, ini kayaknya kita cerita mungkin dia akan menjadi seorang pendengar. Mungkin. Oke, kita langsung baca aja ya. What is catch up cium? Sebuah perkenalan. Apakah kami mendengar keluh kesah kalian? Pendengar yang baik? Iya. Apakah rahasia kamu aman? Oke, semua agennya menyatakan di dalam proposal ini, bisnis ini menyatakan bahwa program yang mereka lakukan atau aplikasi yang mereka buat ini memastikan ada NDA atau Non-Disclosure Agreement sebelum mendengarkan curhatan dari setiap orang yang mereka dengarkan. Bagaimana kami bisa membantu? Ada hire one and be one. Berarti ini ada dua job desk atau dua program yang mereka kerjakan di dalam bisnis ini. B1 ini sepertinya adalah mungkin orang-orang yang ingin didengarkan ceritanya. Jadi dia bisa meng-email data dirinya dan juga akun sosial medianya itu ke email yang dengar aku @kecapcium.com. Nah, kalau hire one ini sih kayaknya adalah jasa untuk mendengarkan curhatan orang yang tadi itu. Jadi dia ada dua peluang sebagai peluang pekerjaan di dalam aplikasi yang dibuat oleh si Kecapcium ini. That's good. Oke, kita akan lanjut ke jasa mereka. Ini kan yang seperti aku bilang, ide bisnis ini ternyata adalah
sebuah pelayanan jasa, yaitu mendengarkan atau didengarkan ceritanya dengan jasa yang tertera di sini. Ada 3 paket nih teman-teman. Curchat. 50.000 untuk curhat di chat. Tapi nggak di ghosting ya, kali ini nggak bakal di ghosting kok teman-teman. Curhat di chat, maksimal chatnya 2 jam. Overtime dihitung 10.000 per 5 menit. Gimana menurut kalian? Tapi ini ide bagus sih ya. Banyak orang yang mungkin merasa kesepian, jadi untuk chat selama 2 jam aja tuh bener-bener berharga buat mereka. Oke, 50.000 ya untuk sebuah jasa mendengarkan curhat ataupun didengarkan curhatnya. Curcall, curhat via call, maksimal callnya selama 2 jam. Overtime dihitung 25.000 per 15 menit. Wow. Oke, berarti hitungannya adalah 2 kali lipat dari curhat biasa lewat chat. Oke, kita akan lanjut ke curcol. Curhat tatap muka, lokasinya di tempat umum, by request, maksimal curhat 2 jam, overtime 75.000 per 30 menit. Ini sekalian bayar makan atau enggak? Kalau aku sih, menurut aku ya dengan 3 paket ini, aku agak sedikit. Aku nggak tahu apakah mereka akan membuat aplikasi. Ini sebenarnya di dalam proposal bisnis ini tidak detail dikabarkan atau dituliskan kalau semua jenis jasa ini akan dilakukan dalam aplikasi mereka atau dengan nomor pribadi dari yang ingin dicurhatkan. Atau menggunakan nomor pribadi maksudnya. Kalau aku sih sebagai orang yang menggunakan jasa ini, I'm not sure aku akan kasih nomor pribadi aku ya. Apalagi nomor bisnis. Curchat dan curcall ini agak sedikit sensitif buat aku karena sedikit privacy menggunakan nomor pribadi. Curcol juga apalagi. Kalau buat aku sekarang di masa pandemi kayak gini dan memaksakan adanya curcol, kita kan nggak yakin ya dia sehat apa enggak. Ataupun dia orang yang baik atau enggak, you never know. Dan inilah akhir dari si proposal bisnisnya mereka, Cat Up Cium, yang tadi memplesetkan dari kecap dan cium. Jadi menurut kalian gimana nih proposal bisnis ini? Bagus atau enggak? Worth it atau enggak dengan jasa yang mereka sampaikan? Sebenarnya possible loh, 2 jam yang mereka tawarkan dengan jasa mereka ini digantikan dengan nonton berbagai entertainment lainnya. Jadi menurut kamu bisnis ini bisa survive nggak di masa saat ini? Bisnisnya sih lumayan oke. Aku juga ngerasa ini bisa banget mungkin dijalankan, apalagi kan lagi pandemi, orang nggak bisa ketemu. Tapi ini bisnisnya belum detail ya teman-teman. Jadi aku harap yang kirim proposal bisnis ini bisa digoreng lagi ide bisnisnya, baru dikirim balik ke kita supaya kita bedah, supaya bisa kasih inspirasi buat teman-teman lainnya. Oke, cukup sudah ya pembahasan proposal bisnis kali ini. Aku masih tunggu proposal bisnis kalian. Jangan lupa detailnya ada di bawah ya. Nah viewers, banyak juga ya yang kita pelajarin di episode kali ini. Sampai jumpa di Bicara Bisnis episode selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe di channel Fifth Club. Bye-bye!